Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 6 Januari 2025, hari biasa setelah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari bersiarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 22 sampai dengan bab 4 ayat 6. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh anti-Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa-bangsa akan ku berikan kepadamu, menjadi milik pusakamu.
menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah
Sabda Tuhan. Pertobatan merupakan pintu masuk keselamatan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, teman seperjalanan dalam iman. Pertobatan merupakan pintu masuk keselamatan. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap oleh Herodes, menyingkirlah ia ke Galilea. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Tugas Yohanes Pembaptis adalah menyiapkan kedatangan Yesus. Ia menyerukan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus meneruskan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pewartaan Yesus sama dengan pewartaan Yohanes Pembaptis. Yesus memulai karyanya di Kapernaum, daerah Galilea. Mengapa Yesus memilih menyingkir ke Galilea dan berkarya di Kapernaum? Mengapa Yesus meninggalkan Nazaret yang menolaknya? Mengapa? Bagi orang Yahudi, Kapernaum menjadi tempat tinggal orang-orang bangsa asing yang kemurnian imannya diragukan. Misi utama Yesus seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, menyelamatkan semua orang. Maka karya Yesus di Kapernaum menjadi simbol pewartaan kepada segala bangsa. Di Kapernaum Yesus tinggal dan berkarya setelah meninggalkan Nazaret. Di tempat itu, ia melakukan banyak mukjizat, termasuk menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, dan menghidupkan anak seorang pejabat. Di Kapernaum juga Yesus memanggil murid-murid yang pertama, seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Karya pelayanan Yesus adalah memberitakan, mengajar, dan menyembuhkan. Pemberitaan yang disampaikan oleh Yesus adalah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan merupakan pintu masuk keselamatan. Pertobatan sebagai pangkal keselamatan dimulai dengan menerima Yesus sebagai sang terang. Hanya dengan pertobatan, manusia tetap dalam kasih dan karunia Allah. Dengan menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai manusia berasal dari Allah, maka ia tinggal di dalam Roh Allah. Bertobat berarti mau menyadari, menyesali, dan memperbaiki diri. Bertobat berarti mau meninggalkan cara hidup lama yang sering sibuk dengan diri sendiri, sehingga lupa akan sesama dan Tuhan. Bertobat berarti merubah fokus hidup dari berfokus pada diri sendiri, beralih menjadi penyerahan total pada penguasaan Kristus. Paus Fransiskus dalam salah satu ajarannya menuliskan, dalam masa-masa gelap, saat-saat dosa, Tuhan menanti kita dan siap mengubah kita. Dia akan membuat kita mengerti bahwa kita terbatas, bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan dan penyelamatannya.
Mari kita mengawali tahun 2025 dengan memohon kepada Allah untuk membuka hati terhadap seruan Allah, agar kita mengerti apa yang Allah kehendaki bagi hidup kita sepanjang tahun 2025. Mari kita mengoreksi dan menyatakan kepada kita hal apa saja yang harus kita perbaiki sebelum kita menerima pelayanan dan tanggung jawab di tahun yang baru ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber cahaya ilahi, kami mohon terangilah dan nyalakanlah hati umat-Mu dengan cahaya ilahi-Mu. Semoga kami mampu selalu mengimani dan mengasihi Yesus Sang Guru kami. Semoga kami mampu meneladan Yesus sepanjang hari ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.